Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra PSA di seluruh Indonesia? Salam budidaya. Hari ini saya ditemani oleh Saya Anta Khairul Miftah. ya, Mas Anta ini adalah admin kami yang selama ini menerima telepon yang jenengan hubungi pada saat apalagi di beberapa waktu terakhir saat kondisi saya secara kesehatan menurun kurang lebih hampir 1 bulan terakhir ya. Ini menurun dan komunikasi lebih banyak dengan Mas Anta ini. Iya, Dan betul hari sekali. ini Mas Anta sudah merangkum beberapa pertanyaan yang dianggap penting yang banyak ditanyakan baik itu saat membaca di komentar YouTube, di channel YouTube kami, di video-video itu, ataupun pertanyaan-pertanyaan krusial dan fundamental yang sering ditanyakan pada saat menghubungi Mas Anta. Oke, ini Mas Anta. Iya, Pak. Jadi sorry ya, saya mungkin agak kurang nyaman secara duduk nih. Jadi dia ini yang lebih seger, lebih muda. Jadi mungkin lebih nyaman ya untuk ini. Karena kondisi saya memang agak kurang sehat sih. Sampai dengan hari ini saya masih dalam masa recovery. Oke, Mas Anta nih. Gimana rasanya pada saat terima telepon? Banyaknya volume frekuensi telepon yang masuk ini di seputaran apa sih yang paling banyak ditanyakan? Iya. Pertama ada beberapa pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh para sahabat tambak ini. Oke, oleh mitra PSA banyak Iya. ditanyakan itu. Iya, salah satunya ini ada di segi perubahan tentang perubahan SOP. SOP yang setiap kali kita selalu ada upgrade dan upgrade ini terkadang membuat bingung para petambak. Kan seperti itu ya. Ini lantas apa sih perbedaan dari SOP yang lama terdahulu dengan SOP yang selalu di-upgrade ini? Dan apakah SOP lama ini masih bisa digunakan Oke. saat ini seperti itu? Jadi Ini kebanyakan pertanyaannya seperti itu. mungkin sedikit saya luruskan ini bukan sebuah perubahan ya, karena memang ini hanya adalah penyesuaian-penyesuaian berdasarkan R&D ya, Research and Development yang kami jalani, yang kita lakukan sebenarnya. Jadi penyesuaian-penyesuaian ini berguna mengingat banyaknya dinamika yang terjadi di lapangan pada saat budidaya itu berjalan. Jadi dan ini kita ambil perubahan penyesuaian ini bukan hanya karena kesimpulan dari 1-2 tambak. Tapi biasanya kami akan melakukan penyesuaian setelah kita melakukan penyesuaian ini setelah ada banyak masukan. Wah, ini ada masalah seperti ini nih. Bukan hanya di satu titik gitu, bukan hanya di satu wilayah, mulai dari Sulawesi, Jawa, Madura, Sumatera sampai dengan Kalimantan mungkin. Ini setelah ada banyak masuk barulah kita lakukan kajian. Kita lakukan kajian, kita coba lakukan penelitiannya lagi, kita lakukan check and recheck, kemudian kita juga lakukan percobaan, uji cobanya, dan setelah ini dianggap oh ini layak nih ditambahkan, ini dianggap bisa masuk dalam penyesuaian SOP untuk menjadi lebih baik berdasarkan situasi di lapangan ya, karena itulah ini diupdate gitu loh. Jadi dan apakah update terdahulu SOP yang mulai dari yang pertama sampai dengan update yang sekarang itu kan udah ada beberapa update ya. Kalau kita nggak salah ini akan menjelang update ke-13. Apakah update yang pertama, kedua, ketiga dan yang lain sebelum ini apakah bisa digunakan? Ya tetap bisa. Hanya saja kan yang perlu dipahami kalau memang ada sesuatu permasalahan yang belum terselesaikan, belum terjawab di update sebelumnya, ya kita munculkan di update yang sekarang gitu loh. Oh, begitu. Kan begitu. Masalah ini kan akan selalu ada pengembangan seperti itu, pasti ada. Itulah jadi kami tidak berniat untuk membuat bingung. Yang lama itu digunakan masih settle dan masih nyaman, tidak perlu ada update.
tidak perlu ada upgrade, ya sudah jalankan saja, nggak ada masalah. Yang kita update ini jika memang ditemukan sesuatu permasalahan, case by case-nya kita coba analisa, kita temukan mungkin salah satu problem solving-nya, opsinya, baru kita masukkan ke dalam update-nya, dan itu belum tentu terjadi di semua wilayah. Apalagi seperti di wilayah perairan kita ya. Itu kan perairannya tidak bisa terprediksi gitu. Iya, di sini apalagi sumber yang kita gunakan sangat dangkal. Sumurnya hanya 12 meter. Oh gitu ya. Sumur 12 meter ini sangat rentan terjadinya fluktuasi pada saat terjadi hujan deras, debit tinggi, frekuensi terlalu sering. Tentu salinitas akan turun, mungkin juga perubahan karena dibawa oleh air sungai dari berbagai kawasan sehingga mengakibatkan terjadinya fluktuasi kualitas dari sumur itu sendiri. Karena kita sendiri kan sekarang sedang berusaha untuk membuat sumur sampai yang update hari ini di sekarang tanggal berapa ya? 23. Sekarang tanggal 23 ini 23 April 2022 kita ngebor sudah di kedalaman 85 meter. Nah ini ada dalam bentuk upaya gitu, ikhtiar kita untuk mendapatkan air yang dengan kualitas yang baik, sehingga SOP dari update pertama dan yang berikutnya ini mana yang bisa kita gunakan, ya digunakan saja. Tuh. Seperti itu. Nah, terus gini, ada pertanyaan lain yang menyebutkan bahwa SOP ini kan memang seperti yang Anda katakan tadi kan memang banyak versi ya Pak ya. Nah iya. Itu sebenarnya yang benar-benar berdasar itu menurut Brigis Rim Army ini yang bagaimana? Oke, jadi gini, kalau dikatakan versi, update itu bukan versi ya. Update itu karena jadi kalau yang dikatakan versi itu adalah versi si A, versi si B, versi si C, itu versi. Kalau kita dari dulu sejak SOP ini dipublish, sejak SOP ini go public, kita Brigis Rim Army is Brigis Rim Army dan tidak berubah. Jalur update kami itu bukan versi, ini tetap update gitu loh. Update SOP Brigis Rim Army. Oh gitu. Jadi dari update ini ada beberapa variabel. Jadi untuk dikatakan sebagai standar operasional prosedur, jadi ada standarnya. Nah, meskipun banyak sekali update, sudah sering dilakukan update, tapi yang jelas kita punya standar baku yang tidak akan bisa dirubah. Ini pondasinya gitu. Pondasinya itu apa? 7 variabel penting. Apa itu Pak? Yang pertama ini disebut pupuk air. Nah, kalau versi lama ini disebut POC air. Baik itu POC air standar maupun POC air baru, POC new. Atau kalau di update terbaru itu disebut pupuk air standar dan pupuk air tebar. Kemudian yang kedua ada pupuk pakan alami. Kalau yang lama update sebelumnya di versi terdahulu itu disebut pupuk POT ya. Nah, jadi tadi yang pertama tadi pupuk air, kemudian pupuk pakan alami, yang ketiga ada pupuk pakan atau kalau dulu sering disebut POC pakan, yang keempat ada fermentasi pakan, yang kelima ini ada sirkulasi. Sirkulasi ini terdiri dari 3 hal, yaitu sirkulasi ini air masuk, buang bawah dan buang atas. Sementara untuk buang bawahnya sendiri itu ada tap air, juga ada sentral sipon. Jadi kalau sipon itu dilakukan setiap di pH rendah dan suhu rendah, sementara overflow pembuangan atas itu dilakukan di saat pH tinggi dan suhu tinggi. Nah, kemudian yang keenam ada pengapuran. Kenapa perlu banyak pengapuran? Karena kita tebar ini bakteri. Ada bakteri, ada plankton.
Bakteri dan plankton ini mau tidak mau mereka juga tetap membutuhkan mineral. Nah, mineral ini dari mana? Ya kita dapatkan dari kapur. Kapur ini punya unsur yang lengkap. Meskipun tetap nanti barangkali kapur ini juga bisa disubstitusi dengan atau ditambahkan dengan mineral. Nah, selain untuk menambahkan mineral, kapur ini juga untuk mengendapkan suspen. Mengendapkan suspen agar suspen yang mengambang ini tidak terlalu mengganggu perairan. Yang terakhir ada manajemen pakan. Nah, sebelumnya ada manajemen pakan hanya berhenti di akselerasi, tapi sejak update ke-7 ada akselerasi, ada manuver pakan. Perbedaannya di mana? Akselerasi itu adalah di mana merubah pola makan udang dari yang sehari cuma 4 kali dan itu berdasarkan jam, bisa juga dengan indeks. Tapi setelah lepas beline feeding kita ada akselerasi yang menjadi acuan anco. Pada saat pakan di anco sudah habis, kita bisa tentukan apakah pakan akan ditambah dan juga dipercepat waktu tebarnya. Jadi bisa saja dalam satu hari bisa meningkat dosis pakannya dan meningkat frekuensi tebar pakannya. Nah ini, jadi ada 7 yang perlu diingat dan ini harus ada. Yang pertama tadi pupuk air, pupuk pakan alami, ada pupuk pakan yang menjadi bahan untuk fermentasi pakan, kemudian ada fermentasi pakan, sirkulasi air, pengapuran, dan manajemen pakan yaitu akselerasi dan manuver. Nah, 7 ini masalah bagaimana pelaksanaannya, ya bergantung situasi gitu loh. Misal pupuk pakan alami ini bisa ditebar kalau di satu wilayah di jam sekian. Ya monggo kalau itu bisa terjadi. Itu ada informasi seperti yang disampaikan oleh Mas Arnop. Oh ternyata kalau di Madura nih, di Madura itu kalau ditebar malam hari di sore hari lebih bagus. Ya udah ditebar sore hari. Oh jadi dinamis. Dinamis. Oh gitu. Di sini kalau secara standar di kita itu ditetapkan di jam 11 sampai jam 1 untuk pupuk air dan pupuk pakan alami, ditebarnya di jam segitu. Tapi belum tentu itu sama karena setiap perairan memiliki karakteristik yang berbeda. Dan itu benar gitu loh, nggak ada yang salah. Karena tujuannya apa? Kita untuk bisa mengelola air dengan tepat. Ya, yang perlu dicatat, kita tidak pernah melakukan harus jam sekian ini ditebar. Tidak, itu untuk POC pupuk pakan alami dan pupuk air itu harus ditebar jam sekian. Kembali lagi, siklus pertama itu adalah penjajakan. Akan tahu nih, ini akan tepatnya di jam berapa. Ada busatrit yang bisa ditebar di jam malam, ada yang cocok di siang. Nah, artinya apa? Kembali lagi, manusianya ini akan jauh lebih menentukan. Orang pelakunya ini akan lebih menentukan karena dengan dia menyadari, oh kita coba tebar jam sekian nggak cocok, kita setelah pagi dicoba siang, dicoba sore, dicoba malam, efeknya yang mana yang lebih ngefek? Nah. Oh iya, ada lagi ini pertanyaan seperti ini Pak, kan dalam sebuah siklus budidaya itu proses sipon. Nah ini banyak yang kurang memahami, ada yang sipon di siang hari panas-panas, ada yang menjelang sore hari, atau ada yang masih petang sipon. Betul. Ini bagaimana tanggapan Bapak ini? Ya jadi gini loh, sipon itu, jadi kan ini sipon ini masuk di variabel ke-5 ya, tadi yaitu sirkulasi air. Sirkulasi air di mana kita membuang bawah, bagian dari membuang bawah. Membuang bawah berarti syaratnya adalah yang mau dibuang adalah kotoran. Berarti kotoran ini harus berada di bawah agar bisa dibuang dari bawah. Kan begitu? Iya. Nah, untuk bisa berada di bawah yang dibutuhkan apa? Suhunya rendah, pH-nya rendah. Dan itu hanya bisa terjadi di sore hari sampai pagi hari. Nah, kalau dilakukan sipon di sore hari sampai pagi hari itu udah tepat. Tapi masalahnya kalau dilakukan sore sampai malam, siapa yang betah? Gitu loh. Karena itulah sistem buang bawah itu ada 2, dilakukan tap air.
Jika dianggap endapannya cukup banyak, ya dilakukanlah pengetapan air. Semakin banyak, semakin dianggap pekat ya. Semakin sering dilakukan pengetapan, 1 jam sekali, dibuka sebentar, setelah yang keluar bersih, ditutup lagi, 1 jam kemudian dibuka lagi, atau mungkin cukup ditap di jam 12 malam. Nah, ini kan hanya kalau yang namanya pengetapan, ini yang bisa dibersihkan hanya di sentral. Untuk bisa merata membersihkan ke seluruh sudut kolam, itu kita menggunakan sipon. Nah, sipon ini, karena ini buang bawah, ya sebaiknya dilakukan sebelum pH-nya naik, sebelum suhunya naik. pH naik dan suhu naik ini akan terjadi jika matahari terbit. Iya, betul sekali. Pertanyaannya begini kemudian, ada yang pada saat sipon, tidak bisa sipon pada saat pagi hari karena air pasang. Kapan ini bisa? Ya kalau setidaknya kalau nggak bisa siang pagi hari dilakukan malam. Kalau tidak bisa malam karena dianggap terlalu dingin, sering-sering dilakukan pengetapan. Sering-sering dilakukan pengetapan dan optimumkan bentuk setting dari kincir ini bagaimana agar bisa tersentral sehingga pada saat dilakukan pengetapan bisa optimal terbuang melalui proses tap air itu. Jadi apa namanya yang dikatakan tap bawah itu seperti sebuah solusi untuk mempermudahkan. Ya sebenarnya kalau tap air itu mengurangi beban untuk sipon gitu aja sih. Iya. Sama kan itu sama-sama buang atas, sama-sama buang bawah. Gitu. Jadi jangan pernah buang air atas jadi kalau ada yang mengatakan versi dulu air dibuang itu selama 24 jam lewat pembuangan atas. Itu omong kosong, nggak harus. Dan apakah kalau syaratnya nih kalau buang atas tadi kita bahas buang bawah. Syaratnya buang atas. Kalau airnya udah kecerahan sudah di angka 50, kemudian airnya juga relatif tidak ada suspend. Apakah harus buang atas? Ya nggak perlu, buat apa buang atas? Kenapa air yang baik-baik aja dibuang? Kan konyol namanya. Iya, itu pasti konyol. Jadi kalau ada orang yang mengatakan harus 24 jam sirkulasi, itu jika memang dalam kondisi memang perlu. Dibolehkan 24 jam, tapi apakah diharuskan? Tidak. Dibuang sesuai kebutuhan. Kalau butuh buang karena kotor ya dibuang, kalau enggak ya enggak perlu. Kalau kondisi air baik-baik aja dibuang lewat atas, ini orang kurang kerjaan namanya. Dari apa yang ada di 7 tadi kan Bapak menyebutkan ada salah satunya adalah busatrit dan juga manuver pakan. Oke. Itu adalah salah satu pertanyaan kompleks dari para pemirsa dan juga yang menghubungi saya. Ini hampir sekitar 30 orang, itu kan 30 petambak, Pak. 30 itu kan 30 petambak dari berbagai daerah itu bertanya-tanya tentang manuver dan juga busatrit ini. Apakah ada perbedaannya dari SOP lain atau ini dari segi apa perbedaannya? Jadi gimana ya? Yang namanya ini kita kan mengelola tambak harus sangat-sangat intens ya dalam pengawasan maupun perlakuan. Nah, ada akselerasi pakan, kemudian muncul manuver pakan. Kemudian ada lagi busatrit. Ini apa sih perbedaannya dengan yang lain per treatment sebelumnya? Nah, ini yang saya katakan tadi. Kenapa harus muncul ini? Karena kita lakukan penyesuaian gitu loh dari case by case yang terjadi sebelumnya. Kita bahas satu dulu. Kenapa muncul busatrit? Apa perbedaan? Busatrit itu kan untuk pengelolaan dan meningkatkan populasi bakteri ya. Nah, apa perbedaannya dengan pupuk air? Atau dulu disebut POC. Apa sih perbedaannya? Secara umum perannya nyaris sama, yaitu sama-sama meningkatkan populasi bakteri. Hanya saja sering terjadi masalah nih. Salah satu fungsi POC atau pupuk air itu adalah menurunkan pH. Tapi POC air dan pupuk air ini itu juga bisa membuat air semakin pekat. Nah ini kan jadi
Kalau itu kita tebar. Permasalahannya ada beberapa kasus di mana pH udah tinggi. Oh iya. pH udah tinggi, wah pH udah tinggi ini sebenarnya indikasi ada vibrio cukup tinggi. Jika dikombinasi dengan airnya ternyata udah pekat, kecerahan tinggal 20, 30. Kalau ditebar POC atau pupuk air, ditebar itu ya makin pekat airnya. Betul sekali. Dan potensi untuk terjadinya crash plankton itu juga akan semakin besar. Terjadi crash plankton sehingga akan crash plankton terlalu tinggi potensi terjadinya dan kuantitinya terlalu besar sehingga akan meningkatkan TOM. Meningkatkan TOM tentu akan memicu bakteri, vibrio dan yang lain dan juga akan menyerap oksigen sehingga terjadi perombakan di dalam air, membuat stressing pada udang meningkat. Karena udangnya stres, udangnya juga menjadi imunitasnya menurun. Imunitas menurun karena dibarengi dengan pertumbuhan bakteri negatif dan juga mungkin beberapa hal negatif lain di air sehingga sangat rentan terjadinya masalah terhadap udang. Nah, muncullah terjawab. Jadi kalau kita tebar pupuk air, kita mau menyelesaikan misal nih pH-nya karena pH tinggi, kita mau tebar pupuk air. Airnya pekat. Kita harus kapur. Kalau dikapur, pH-nya ikut naik. Kan masalah ini. Iya, betul. pH naik padahal tujuan kita untuk menurunkan kecerahan, untuk meningkatkan kecerahannya agar dari 20 menjadi 30 sampai 40 misal. Tapi kalau dikapur ini pH udah tinggi loh. Dikapur pH-nya bukannya makin tinggi. Kan jadi masalah nanti. Nah, karena itulah muncul yang namanya Busatrit. Busatrit ini meskipun dia meningkatkan populasi bakteri, tapi dengan keberadaan plankton yang tinggi banyak membuat air menjadi pekat, muncullah bakteri. Bakteri ini kemudian akan mati secara bersamaan dengan plankton sehingga cepat terjadinya air ini akan lebih cerah gitu. Dan karena yang ditebar itu sedikit, pH-nya juga tidak akan naik. Nah, kenapa tidak akan naik? Karena di situ yang membuat pH-nya tinggi itu salah satunya adalah bakteri negatif, vibrionya. Nah, dengan vibrionya kita suntik bakteri positif, tentu vibrionya juga akan menurun sehingga terjadilah pergeseran lebih smooth. Itu. Nah, ini lagi berbicara tentang case ini ya, pasti ada cost, Pak. Ya. Nah, pasti ada biaya tuh. Oke. Untuk penanganan Busatrit ini apa? Justru lebih murah. Wah, malah lebih murah. Justru lebih murah gitu loh. Bahkan teman-teman kita nih, teman-teman teknisi kita yang ada di luar, ini mulai meninggalkan yang namanya POC atau pupuk air. Bukan ditinggalkan secara total. Bahkan pupuk air atau POC ini ditebar bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali baru ditebar. Dan lebih sering menggunakan Busatrit. Gitu. Bahkan penggunaan probiotik kita itu hanya ada di Madura yang barusan panen ini baru hanya 3,5% dari total operasional. Dulu di awal dulu sampai 12%, kita tekan ke 8, tekan lagi ke 6 kita tekan ke 5, ternyata ada yang bisa praktek sampai di 3,5%. Hebat sekali, tapi nggak rugi tuh Pak? Profit loh, profit. Kalau panen di size kepala 3, kepala 4, udah hampir pasti profit lah. Gitu. Seperti itu. Nah jadi makanya, lalu itu perbedaan Busatrit dengan pupuk air. Perbedaannya lagi ada manuver pakan dan akselerasi. Bedanya di mana sih ini? Gitu. Nah itu. Jadi begini, di saat sekarang ini terjadi, beberapa waktu terakhir ini terjadi pandemi. Pandemi ini mengakibatkan, pandeminya terutama AHPND. Sehingga mengakibatkan hatchery ini, banyak hatchery yang berusaha meningkatkan mutu kesehatan dari udangnya itu dengan memperbanyak perlakuan chemical. Tahu sendiri, apapun itu kalau sudah perlakuannya kimia, itu akan memperlambat pertumbuhan. Dengan akselerasi, insya Allah pertumbuhan kita berbeda ya dengan SOP yang lain, dengan density kita loh ya. Jadi kalau mau membandingkan tuh
density 200 dengan density 200 ADG-nya berapa, itu baru apple to apple tuh. Jangan membandingkan yang density 100 dengan density 200 dibandingkan itu jelas berbeda gitu. Nah, kita dengan density yang cukup padat ya, rata-rata kita bisa dikatakan minimal di angka 200 lah ya per meter persegi net. Itu dengan akselerasi kita masih lebih bagus ADG. Tapi terjadi tren penurunan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena apa? Yaitu tadi, sejak dari hatchery sudah banyak perlakuan kimia. Nah, untuk menutup ini harus ada suplemen tambahan untuk kuda. Suplemen tambahannya itu kita masukkan dalam bentuk manuver pakan. Manuver pakan ini bisa lewat semi itu hanya diberikan pada saat pagi dan sore hari. Kemudian ada juga yang mau melakukan di setiap kali jam makan diberikan manuver pakan gitu. Nah, ini yang akan mudah-mudahan bisa menjawab. Dan begini, saya 2 hari yang lalu saya kalau nggak salah terima telepon dari Pak David, WA dari Pak David. Kebetulan saat itu HP saya off karena malam Jumat kita ada kegiatan ini, rutin lah untuk pengajian gitu di rumah saya. Nah, begitu saya buka WA, ada WA Pak David dari Lamongan. Halo Pak David, beliau menyampaikan, saya baca WA-nya sangat terharu ya. Terharu, senang, dan ya campur aduk gitu loh. Beliau ini kolam tanah dengan tebar padat, net 100 per meter persegi. Dan beliau menyampaikan, mungkin nanti bisa ditampilkan WA beliau oleh Mas Gares, nanti ditampilkan tuh ya, ada WA-nya. Jadi di situ beliau menyampaikan, Pak, saya baru saja nih di DOC 85 sampling di size 55 untuk kolam tanah dengan density 100 itu sudah cukup luar biasa. Dan yang sebenarnya tidak sangat istimewa sih, tapi begitu membaca yang di bawahnya ditulis setelah 7 tahun. Waduh, lama juga ya. 7 tahun itu sudah berapa siklus coba? Setelah 7 tahun baru kali ini mendapatkan size kepala 5 lagi. Dan beliau ditulis juga di situ sampai brebes mili, kalau bahasa orang Jawa brebes mili, kalau itu istilah bahasa Indonesianya sampai meneteskan air mata. Dan saya membacanya ini sampai nggak bisa menjawab harus bagaimana, saya hanya bisa bilang ya mudah-mudahan bisa semakin baik Pak dengan ini. Dan beliau menyampaikan ini karena kami melakukan manuver pakan full, kami ADG-nya meningkat sangat signifikan ya. Ya ini Allahu alam, bukan karena SOP ini hebat, bukan. Sekali lagi saya tegaskan sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, saya tegaskan sekali lagi, SOP ini tidak hebat, Perigi Sirem Army tidak hebat. Kami hanya teman diskusi bagi teman-teman mitra petambak, mitra PSA, dan kami hanya memberikan beberapa masukan. Teman-teman yang ada di lapangan itulah orang-orang hebat yang sebenarnya. Karena mereka tahu, mereka bisa merasakan udangnya perlu bagaimana, perairannya perlu seperti apa diberi perlakuan. Mereka inilah yang lebih hebat. Kalau kami ini hanya teman ngobrol kok. Kadang yang diobrolkan yang namanya orang ngobrol kadang manfaat, kadang enggak, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan Perigi Sirem Army, tidak ada. Yang luar biasa itu adalah teman-teman mitra PSA, teman-teman mitra tambak di seluruh Indonesia yang mau bekerja dengan hati, mau bekerja dengan tulus, dan ikhtiar itu lebih diutamakan daripada menuntut untuk target hasilnya. Dan mereka sadar dengan ekspektasi, mimpian itu wajib, harus ada. Tapi bukan berarti ekspektasi itu menjadi tujuan yang harus seperti itu dicapai. Karena dengan seperti itu kita seperti memperkosa takdir. Dengan memperkosa takdir kita seperti memperkosa Tuhan, memperkosa Allah dengan segala yang dimiliki oleh Allah. Jadi saya sekali lagi salut dengan, ada juga setelah saya share lewat story, tiba-tiba yang dari Aceh, Mas saya sampling udah dapat saya sekian Mas Kadafi. Wah, alhamdulillah siklus ketiganya kembali dapat cerita yang indah dari sana.
Kemudian yang dari Madura juga demikian, panen di size kepala 3, kepala 4. Kemudian Pak Muklis, ini salah satu mitra PSA spesialis kepala 3. Kalau nggak kepala 3 nggak dipanen. Saya juga heran nih. Dan beliau ini kembali lagi nggak ada yang hebat dari kami. Beliau ini kerja sendiri ini kan. Kalau ada problem nanya mungkin ke kami. Tapi kami kan tidak tersedia 24 jam bagi teman-teman yang apalagi yang tidak menggunakan jasa teknisi kami. Kami tidak 24 jam ada di sana. Artinya peran mereka jauh lebih besar. Dan mitra PSA kembali lagi perlu disadari bahwa jenengan semuanya lah kunci dari keberhasilannya. Bukan kami, bukan SOP kami. Bukan probiotiknya atau yang lain. Tapi jenengan semua akan menjadi kunci terbesar untuk bisa sukses. Mungkin ada lagi Pak, ini bicara tentang ikhtiar nih ya. Nah ini, ada para sahabat petambak ini yang bertanya-tanya, gimana sih kalau belajar ke Perigi Sim Army? Nah itu. Jadi gini, saya itu agak-agak ini ya. Jadi prinsipnya kalau kami itu teman bicara gitu loh. Jadi kalau belajar di sini saya katakan belum layak lah kami dikatakan sebagai tempat untuk belajar. Tapi kalau teman untuk ngobrol, kita untuk belajar bareng, oke di Perigi mungkin bisa. Dan karena itulah kalau ada yang nanya, berapa Pak biayanya? Apa yang harus dibayar? Kami ini siapa? Kami ini bisa apa? Jadi kita ini nggak perlu, kalau mau datang aja ke Perigi. Kalau kebetulan pas waktu saya ada senggang, bisa ketemu saya, ngobrol dengan saya, teman-teman teknisi juga banyak di lapangan, dan mungkin yang lain yang sudah beberapa kali kunjungan ke Perigi, tahulah bagaimana di sini. Kalau mau di sini tinggal 1 bulan silahkan, tidak ada tarif kecuali untuk kepentingan pribadi ya. Kalau untuk kebutuhan makan, untuk ini ya masa sih kami harus menyediakan kan begitu. Tapi kalau untuk diskusi, belajar bersama di sini, ya ayolah kita nggak ada tarif untuk itu. Gitu. Jadi silahkan saja datang dan mungkin silahkan menghubungi Mas Anta dengan nomor yang sudah kami share sebelumnya. Itu silahkan dihubungi untuk bisa mengatur. Dan sekedar diketahui di setiap hari Sabtu seperti hari ini itu ada diskusi untuk mitra-mitra baru kami. Hanya diperuntukkan mitra-mitra baru. Kalau untuk yang mitra yang sudah bermitra dengan kami ada waktu yang lain. Kalau di setiap hari Sabtu di jam 2 siang kami ada diskusi bersama dengan mitra-mitra baru yang baru mau mulai dan baru mungkin menghubungi kami jadikan satu dan kita bisa diskusi online melalui Google Meet dan linknya nanti akan di-share oleh Mas Anta. Sehingga untuk bisa ikut itu ya hubungi Mas Anta. Kalau nomornya belum masuk ke Mas Anta ya barangkali tidak akan mendapatkan link untuk diskusi itu. Gitu. Mungkin gitu. Nanti bisa ditambahkan lah. Ya oke. Nanti akan kan di bawah ini nih nomornya yang bisa dihubungi. Oke. Mungkin begitu Mas Anta ya. Ya baik. Dan kita kayaknya nih sudah 1:30 kita harus persiapan untuk ke Google Meet kami di diskusi online kami di hari Sabtu ini. Dan sekali lagi silahkan jika ada pertanyaan langsung hubungi Mas Anta. Nanti biar dirangkum pertanyaan tersebut kami diskusikan. Jika memang ada ruang untuk kami bisa share dalam bentuk video seperti ini. Dan jika masih penasaran bisa mengikuti diskusi online kami di setiap hari Sabtu di jam 2 siang. Oke, demikian. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan referensi untuk mitra PSA di seluruh Indonesia. Dan tidak hentinya kami berdoa untuk seluruh mitra PSA dan untuk seluruh petambak di Indonesia bisa mendapatkan hasil yang semakin baik dan majulah tambak Indonesia. Oke, demikian dari saya Anjar Priyadiputra dan saya Anta Khairul Miftah. Kami dari tim Perigi Sim Army menyampaikan salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.